Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat serta nikmatnya, kita masih dapat berkumpul dalam kajian ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti kajian MUA sebelumnya pasti sudah tahu apa itu MUA. Namun bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti, maka saya akan menjelaskan sedikit apa itu MUA. Jadi MUA ini adalah kepanjangan dari Majelis Ulil Albab yang dikelola oleh Tablik Kajian Keislaman IMMUM, di mana pada kajian yang dilakukan oleh MUA ini akan membahas kajian-kajian keislaman. Sebelum memasuki kajian, izinkan saya membacakan CV dari pemateri. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trisna Chandra Laksana sebagai moderator pada kajian pada malam ini. Lanjut ke sesi selanjutnya, pembacaan CV oleh pemateri. Karena tidak bisa di share screen, jadi saya bacakan saja ya. Jadi nama pemateri adalah Ustadz Hendra Ubay, tempat tanggal lahir Lumajang 12 Januari 1987. Alamat Ma'had Cordobah Al-Mukarramah Kota Malang, Jawa Timur. Riwayat pendidikan Poltekkes Rumah Sakit Dr. Sutraun Malang, Pesantren Mahasiswa Abu Zar Al-Ghifari Malang, Prodi Bahasa Arab Mahad Abdurrahman bin Auf Malang. Pengalaman organisasi, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Batu, Ketua Hijrah United, Pembina Terang Malang, Pembina KUA Squad Indonesia, Pembina Bikers Muslim Malang Raya. Moto hidup beliau adalah hidup mulia atau mati syahid. Dan media sosial Instagram @hendra_ubay dan YouTube Hendra Ubay Channel. Itu tadi CV dari pemateri yang seperti kita ketahui bahwa tauhid itu sangat penting bagi kita sekalian. Artinya seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya ilah dan tiada Tuhan selain Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Tidak usah berlama-lama lagi, karena pematerinya sudah ada, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak banget, kayaknya sudah makan malam. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bicara tentang tauhid, tentu saja ini pondasi bagi agama kita dan dakwah para nabi, para ulama semuanya adalah mendakwakan tauhid. Tapi yang menarik, tema yang diusung teman-teman Majelis Ulil Albab adalah tauhid kemudian milenial. Maka timbul pertanyaan gitu. Memangnya tauhid ini berubah konsepnya di era milenial? Apakah ada bentuk-bentuk amalan yang menyesuaikan dengan keadaan? Ini yang harus kita bahas. Sehingga kalau kita membahas tentang tauhid, maka kita akan ingin memahami bagaimana maksud Allah. Kita mentauhidkan Allah itu bagaimana yang dimaksud Allah. Karena bisa jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu juga mengatakan sesungguhnya saya melakukan tauhid. Sebenarnya maksud saya sesajen ini di punden berundak itu ya untuk mentauhidkan Allah. Bisa jadi begitu.
Tapi kita harus paham bagaimana mengamalkan tauhid sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan maksudnya Allah, sesuai dengan maqasid tujuan-tujuan dari tauhid itu, sesuai dengan maksud dari Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat asyari. Nah, berarti kalau ingin mengetahui maksud Allah di dalam bertauhid, sehingga ini tidak akan pernah lekang oleh zaman, sampai kapanpun tauhid akan kita tegakkan, berarti kita harus merujuk kepada kalamullah, merujuk kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud tauhid dan bagaimana sebenarnya Allah membicarakan tauhid dan bagaimana Nabi menjelaskan tauhid. Nah, sebelum ke sana kita iklan dulu ya, batuk. Sayang sekali nggak ada endorse obat batuk. Baik. Nah, kita tahu beberapa yang kita pernah kaji tentang istilah-istilah dari ilmu tauhid ya. Tidaknya dari turunan-turunan yang begitu banyak, kita mengenal ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, contohnya kalau kita memahami, tentu saja ini satu jam nggak gitu. Cuma kita akan ambil beberapa ayat kita tadaburi gitu. Ayat tauhid. Misalkan kita berbicara tentang tauhid rububiyah. Nah, berarti kalau kita ingat tauhid rububiyah, bagaimana kita mentauhidkan Allah bahwa Allah memiliki kekuasaan yaitu untuk yurabbi, yaitu memelihara, untuk memelihara. Maka tauhid rububiyah itu ada 3 rukun. Ya. Kita yakin bahwa Allah itu al-Khaliq. Yang pertama, yaitu Allah itu yang menciptakan. Yang kedua, kita meyakini bahwa Allah itu ar-Raziq, yaitu yang memberikan rizki. Dan kita yakin bahwa Allah itu al-Mudabbir. Wallahi, kalau anak-anak milenial, generasi milenial paham ini sampai ke dalam isinya, mulai kulit sampai isinya, dia akan menjadi generasi milenial anti galau, anti bucin-bucin klub, anti pokoknya yang anti anta antum itu bahasa Arab. Nah, dia akan menjadi pribadi yang kuat, punya karakter, punya dedikasi yang luar biasa di dalam kehidupannya, kuat karakternya. Seandainya dia sedih, dia gampang bangkit karena memahami 3 hal ini. Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian memberikan rizki. Kalau menciptakan pasti ngasih rizki, dan kemudian Allah yang ngatur. Nah, ini penting. Sehingga kalau kita ingat tauhid rububiyah, yang paling gampang adalah kita ingat surat Al-Fatihah ayat kedua. Ya, yaitu kita ingat surat Al-Fatihah yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana cluenya di dalam ayat itu? Cluenya adalah Alhamdulillahi Rabbul alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadaburi ayat ini. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul alamin. Ya, yang mengatur alam, yang memelihara alam ini, mulai dari pertama Al-Khaliq, yaitu menciptakan alam semesta, setelah itu memberikan rezeki di alam semesta ini, setelah itu juga mengatur alam semesta ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada zat, seandainya ada zat selain Allah memiliki kemampuan 3 ini, maka dia layak disebut Tuhan. Tapi itu hanya seandainya, dan tidak akan ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia punya kuasa untuk menciptakan, ngasih rizki dan ngatur. Gitu. Nah, baik. Misalkan
Di dalam ayat lain yaitu mengenai tauhid rububiyah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16, Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard?" Qulillah. Katakanlah, siapa Rabb langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Ya, ini terjemahnya begitu ya. Pokoknya kan ada Rabb. Siapa Rabb langit dan bumi? Berarti siapa yang nyiptain? Siapa kemudian yang ngasih rezeki? Siapa yang kemudian mengatur? Maaf ini saya ulang-ulang. Berarti ini penting. Ya, berarti ini penting. Berarti kulillah, katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ini loh kalau kita daburi keren banget di era milenial ini. Keren banget. Termasuk di dalam surat Ad-Dukhan, nanti di 2 ayat ini kita tadaburi betul. Surat Ad-Dukhan ayat 7 sampai 8 itu Allah berfirman di dalam Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabb yang Allah itu adalah Rabb yang memelihara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Masya Allah. Berarti tidak ada satupun yang luput dari pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan satu poin saja yang tidak dipelihara oleh Allah. Maka tentu saja nggak ada. Corona dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyiptain, Allah yang ngasih rezeki kepada COVID-19 itu, virus COVID-19 itu. Allah juga yang ngatur kapan turun, kapan nyampe di paru-paru kita, kapan virus itu akan hilang, kapan kemudian kita bisa memenangkan peperangan kekebalan tubuh kita dengan virus itu. Kapan orang itu mati karena virus COVID-19. Kapan kemudian orang itu bisa survive lagi. Allah yang ngatur. Tidak ada wa bainahuma, di antara langit dan bumi itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan Allah. Allah paham kapan Allah datangkan makhluknya yang nanti datang di kehidupan kita dan ngecewain kita. Paham itu momennya pas. Sehingga kemudian ketika orang dikecewakan oleh orang yang lainnya, apa itu jenenge, sahabat apa, mitra bisnis, ya, atau mitra maksiat, ya, apa mitra maksiat? Ya pacar itu mitra maksiat. Kapan dia harus datang ke situ? Kapan dia harus datang ke kehidupan kita? Karena kita yang bikin gara-gara. Ngundang itu, kita undang itu betul untuk datang di kehidupan. Dan kapan waktunya kekecewaan itu hadir? Dan pasti kecewa. Dan kapan kita waktunya yaitu bisa terketuk hati kita, tersindir bahwa Allah telah mengundang kita untuk kembali ke jalan Allah dengan kekecewaan itu. Itu pas, lalu pas momennya. Kapan kita dilahirkan, kapan kemudian kita punya sakit ini itu, kapan kita tinggal dari sakit itu, kapan kita sembuh dari sakit itu, bahkan kapan kita dipertemukan dokter yang pas, Allah yang mengatur. Allahul Mudabbir. Makanya saya tadi katakan, anak milenial kalau paham tauhid, dia tidak akan menjadi generasi yang cengeng, yang dia akan nangis terseduh-seduh hanya karena transferan dari mama terlambat, yang dia akan menjadi kalang kabut pikirannya hanya karena revisiannya dirobek oleh dosen. Nggak secengeng itu. Kapan dia akan menjadi orang yang kuat ketika ternyata orang-orang yang hadir di kehidupannya dia memberikan kesakitan-kesakitan. Dia nggak akan cengeng karena Allah, kita paham bahwa Allah ngatur itu semuanya. Allah yang nyiptain haters, kemudian Allah yang memberikan rizki kepada haters. Kan kadang-kadang kita kalau berpikir kenapa terus kok hidup panjang umur, nggak mati-mati. Enggak, tugasnya belum selesai untuk benci kamu. Tugasnya belum selesai untuk benci orang-orang di sekitar kamu yang dalam perjuangan kebaikan. Belum selesai tugasnya. Kalau sudah selesai, baru Allah matikan atau Allah akan hindarkan itu. Karena Allahul Mudabbir. Tauhid bermain. Kapan ketika seseorang itu, anak-anak milenial selesai kuliah tapi tidak dapat pekerjaan? Kapan dia nganggur? Kapan dia jadi generasi rebahan sejati? Kapan dia akan mendapatkan pekerjaan atau karir yang naik? Kapan dia dipertemukan dengan seorang yang harus dia nikahi? Sehingga kalau sampai kemudian dia punya harapan kepada seorang untuk saya kepingin nikah dengan si fulana atau fulan, pindah dengan fulan, tapi kemudian ternyata harapan itu tidak
menjadi kenyataan. Loh, tauhid yang bermain. Allah yang nyiptakan orang yang kita harapkan. Allah yang ngasih rizki dia. Rezeki dia berupa jodoh mungkin bukan kita tapi orang lain itu rezeki. Ar-Razik. Dan Allah yang ngatur kenapa orang itu dijauhkan dari kita. Dan Allah yang ngatur nanti Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang pas. Pas menurut Allah. Bukan menurut kita. Pas menurut Allah. Masya Allah. Sehingga tauhid rububiyah bagi generasi milenial penting. Tapi masalahnya di kitab itu, kitab-kitab tauhid, tulisan letterlucknya belum aplikatif karena tidak semua orang bisa mengambil hikmah pelajaran-pelajaran di dalam nususnya, nas-nas teksnya, di dalam mutun teksnya, matan redaksi-redaksi teksnya. Inilah kita butuh bermajelis, brothers and sister fillah. Kita butuh bermajelis, kita rindu kalau kita lihat di sekarang ini kita nggak bisa bermajelis kayak dulu. Anak-anak majelis ulil albab ini, ya Allah, setiap hari apa ya waktu itu, Jumat kali ya, saya lupa, itu setiap pekan kita ketemu ganti pemateri. Itu kita rindu nggak sih kondisi kayak gitu? Tentunya rindu. Makanya kita berdoa, ya Allah, kerinduan ini mungkin sekedar bisa terobati dengan talaki di media sosial. Mudah-mudahan Allah angkat pandemi ini dan normalkan kembali sehingga kita kegiatan dakwah, kegiatan kuliah semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Ya, baik. Sehingga memahami surat Ad-Dukhan ayat 7 ini ya, ketika Allah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, antara langit dan bumi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan in kuntum mukinin, jika kamu benar-benar orangnya yakin. Coba di ayat ke-7 ya, ayat ke-7 ditutup dengan kata-kata in kuntum mukinin. Ya, kalau kamu yakin bahwa Allah yang ngatur ini. Sementara orang yang nggak lama dia proses move up-nya. Ini lebih dari move on. Kalau move on kan sini. Ini move up. Wah. Jadi pemulihannya lebih. Ini lama dia proses bangkitnya dari masalah. Karena sebenarnya dia hanya sekedar mengucapkan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu ngatur. Tapi tidak diyakini. Berarti intinya dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon dia. Nah, dengan suudzonnya seolah-olah dia dengan adanya masalah itu, orang-orang yang nggak benar itu hadir di kehidupan kita, dia tidak meyakini bahwa ya Allah, Engkau datangkan dia, untuk datangkan mereka, Engkau datangkan permasalahan ini untuk mengangkat derajatku, untuk menghapus dosa-dosa, untuk menguji seberapa besar keimananku. Nggak yakin. Dan masalahnya kita nggak yakin bahwa ketika ada setiap ujian, itu pasti ada kunci jawaban. Kita nggak yakin itu, sehingga nggak selesai-selesai kita dari permasalahan. Ayo, undang diselesaikan, karena ada ujian berikutnya yang menanti kita. Dan setiap ujian kita selesaikan, sehingga kita segera naik tingkat gitu loh. Segera naik kelas. Nah, karena tidak mengamalkan in kuntum mukinin, jika kamu yakin bahwa Allah yang ngatur gitu. Sehingga kita terus saja di tangga nomor 1, tidak beranjak dari itu. Tidak yakin. Ya kayak gini lah. Orang hadir di ujian sekolah atau kemudian ujian kuliahannya, UAS ujian akhir semester. Tapi itu yang pertama, dia nggak yakin bahwa soal ini bisa diselesaikan. Dan nggak yakin kepada pembuat soal. Jangan-jangan Pak dosen nggak bisa ngerjain ini. Loh. Atau jangan-jangan sekedar membuat tapi tidak membawa kunci jawabannya. Loh, masalahnya kita nggak yakin dengan itu, kita tidak akan bisa ngerjakan soal UAS. Nggak akan bisa ngerjakan soal UAS. Karena kita nggak yakin bahwa Allah telah menyediakan kunci jawaban itu. Hanya kita yang nggak mau download. Itu masalahnya. Di-download. Minta kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang paling bertanggung jawab. Nah, coba kita bayangkan begini. Masalah Rabb ya.
rububiyah ini, penciptaan. Ketika manusia mengadakan barang ya di industri misalkan, yaitu motor. Manusia bikin motor, ya, Setelah itu bertanggung jawab nggak dia? Bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya ada suku cadang yang dia produksi, kemudian ada service center. Ini tanggung jawabnya. Setelah itu ngatur bagaimana pasca jualnya. Itu manusia, tapi banyak meleset pasti itu banyak. Ada produk gagal dan lain-lain. Tapi Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Ketika Allah menciptakan manusia, berarti Allah bertanggung jawab terhadap rizkinya. Juga Allah ngatur kapan dia sakit, kapan dia sembuh, kapan dia mati. Allah ngatur. Coba, seberapa kecil sebenarnya permasalahan kita? Mungkin permasalahan kita tidak lebih besar dari kota ini, atau tidak lebih besar dari provinsi ini, atau tidak lebih besar dari benua ini, atau tidak lebih besar dari dunia ini. Bahkan Allah memutar alam semesta itu mudah. Mana mungkin memutar permasalahan kita sulit? Mana mungkin? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling bertanggung jawab. Nyiptain, ngasih rizki, kemudian mengatur hal itu. Baik. Makanya kemudian kalau nggak yakin dia nggak akan bisa kita tidak yakin bahwa Allah ngatur, dia tidak akan bisa menjadi pribadi yang legowo. Coba setiap permasalahan yang ada. Dia misalkan ada masalah dengan orang tua, nggak yakin kalau itu kebaikan bagi dia. Ya pasti akan jadi masalah terus. Dan di ayat ke-8 itu Allah berfirman, la ilaha illahu yuhyi wa yumit. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupin dan juga yang matiin. Ketika hidup dan mati ini dibicarakan, maka kita yang sekarang hidup itu berarti kita yakin nanti Allah yang matikan kita, dan itu terserah Allah, suka-sukanya Allah. Karena Allah yang memiliki kita. Berarti kehidupan dan kematian di sini, di ayat ini diberikan gambarannya sebagaimana kuasanya Allah yang ngatur, itu yang hidupi, yang matikan. Sehingga nggak ada anak-anak milenial itu parno banget dengan COVID-19. Wah, bukan karakter anak-anak milenial yang bertauhid itu. Nggak ada kemudian anak-anak milenial yang khawatir bahwa ya Rob, nanti saya bagaimana kalau nggak bisa hidup dengan enak kalau nggak nikah sama dia. Nggak gitu anak milenial itu. Saya kalau nggak sampai kerja di instansi itu bagaimana ya Rob? Nanti saya nggak bisa terjamin hidupnya. Nggak gitu. Ya Rob, seandainya saya nanti tidak ikut asuransi ini, saya tidak terjamin hidupnya. Nggak gitu anak milenial itu. Yang bertauhid, nggak gitu karakternya. Nah, karakternya adalah dia berupaya dengan apa seperti yang Allah mau, dan dia pasti akan menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegar, karena ini milenial yang bertauhid itulah. Nah, makanya kemudian Allah berfirman, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Ini kita ngajak berpikir. Ya. Ini memutus mata rantai kenisbian pikiran seseorang, yaitu aku kan diciptakan oleh Allah, kan Al-Khaliq ya, tauhid rububiyah. Aku kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti memang memutus mata rantai berpikir begini. Loh, enggak kok, adanya aku itu karena ada bapak dan ibu. Misalnya kita keimanannya lagi kacau nih, nauzubillah min dzalik ya. Bukan Allah yang ini karena ayah dan ibu, terus kemudian mereka menikah, ada saya. Berarti ada pikiran begitu, diajak berpikir lagi.
Lah kamu dari mana? Dari bapak, dari. Dan bapakmu dari mana? Dari bapaknya, dari bapaknya. Sampai kemudian pasti punya nasab. Sampai kemudian nanti akan berhenti di Nabi Adam alaihissalam. Itu pasti sanad apa kok sanad apa namanya? Nasabnya arahnya ke sana nanti. Arahnya pasti ke sana. Sehingga nanti akan mentok yang nyiptakan Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diputus itu. Sehingga kita akan paham bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Berarti Allah yang ngatur itu sedemikian detail ke maha mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kita melihat diri kita ini, kita makan dan minum dimulai dari mana? Dari mulut, ya, dari mulut. Setelah itu kita kunyah itu makanan, setelah itu turun ke bawah dengan peristaltiknya esofagus langsung ke bawah. Masya Allah, canggih sekali. Nanti kemudian nyampe lambung, kita tadaburi coba ayat kauniyah Allah ini. Kemudian di lambung diolah sampai menjadi bubur. Yasin itu kan bubur ya. Masih ingat ya pelajaran biologi ya. Setelah itu ke usus, diserap terus saripatinya, disimpan di liver sebagai glukagon. Setelah itu juga pemompaan darah. Detail sekali ya Allah. Coba, kalau memang bukan Allah yang ngatur ini, terus ngaku, manusia bisa. Ya sudah, kalau ngaku bukan Allah yang ngatur ini, ciptakan yang semisal manusia. Yang seperti ini bisa presentasi, bisa bisa ngomong, setelah itu bisa nulis. Terus kemudian dia kalau makan terlalu pedas dia sakit perut, diare. Itu ada enggak kemudian yang sistem sedetail itu? Nah, setelah itu kalau dia panas akan berkeringat, sehingga berkeringatnya itu akan mengurangi kuantitas urin. Nah, itu sedetail itu loh, dikeluarkan melalui pori-pori. Nah, kalau kemudian dia dalam kondisi dingin, pori-porinya tertutup, sehingga kemudian residu cairan tubuh ini, sisa cairan tubuh dikeluarkan melalui urin. Sedetail itu loh. Nah, kalau mengaku bahwa itu tidak diatur misalkan, enggak, ini alami nih, ya kayak teori Big Bang itu loh, itu kan nggak tauhid banget. Walaupun bisa juga sebenarnya diruntutkan jadi tauhid. Wallahu alam tentang teori itu. Sehingga itu nggak sendirinya Allah yang hendaki. Sebagaimana dalam tubuh ini ya, dalam tubuh ini, bagaimana makanan bisa masuk sampai kemudian jadi itu. Itu kan Allah yang atur dulu. Kalau memang mengaku bahwa ini alamiah, terus dengan sendirinya ini tanpa kehendak Allah, naudzubillah min dzalik, ada pikiran-pikiran kayak gitu, ya sudah kita kasih PR. Maka cegah di kondisi panas nggak berkeringat, di kondisi dingin dia berkeringat. Ya monggo silakan, kalau memang itu bisa diatur dengan sendirinya di tubuh ini. Ternyata enggak. Kita bahkan tidak bisa menghindari itu. Ya kita tidak bisa menghindari dari nggak pipis selama 2 hari, nggak bisa kita. Loh, berarti nggak punya kuasa. Ini ayat kauniyah Allah, bahwa Allah yang ngatur. Ya. Bahkan kita tidak punya wewenang sama sekali untuk mengatakan bahwa rambutku tidak akan pernah berubah. Gak bisa kita ternyata. Bahwa kita juga tidak punya wewenang sekecil apapun untuk mengatakan bahwa saya nggak mau gigiku tanggal, lubang nggak mau, selamanya harus lengkap. Nggak bisa juga. Dong buktinya sering sakit gigi. Itu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan kita tidak bisa jamin. Ayo, siapa yang di sini yang bisa jamin? Manusia manapun. Saya akan menjamin saya tidak akan pernah demam dalam 3 bulan ke depan. Ayo coba bayangkan. Ini sebagai bukti bahwa kita nggak ikut ngatur. Berarti ada zat yang mengatur dan yang mengklaim adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat tadi juga dikatakan mengenai rububiyahnya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi. Siapa isinya? Manusia, kucing, cacing, dinosaurus, dan ini Allah yang ngatur. Nah, baik. Nah, saya tanya kepada moderator saya sampai jam berapa ini? Dan tanya jawabnya kapan?
Jam 20.55 Ustaz. Kurang keras suara lu, Bro. Oh iya, jam 20.55 Ustaz. Nggak pakai mikrofon ya. Wah, nggak dengar sama sekali saya. Jam 20.55 Ustaz. Oh, 20.55. Baik, masih kurang 5 jam lagi, alhamdulillah ya. Baik. Kemudian kita mendapatkan bukti bahwa Allah betul-betul yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang ngatur. Karena Allah ngeklaim. Allah ngeklaim di dalam ayat-ayatnya. Nah, kalau kemudian ada Tuhan selain Allah, ya monggo silakan bikin klaim dan dibuktikan. Ya, silakan bikin klaim dan buktikan. Itu tadi tantangannya kayak gitu. Ya sudah, ciptakan selain manusia, kayak manusia persis, yang kayak gini nih, yang kayak kita ini. Ya, maka monggo, dan tidak akan bisa. Nah, baik. Kemudian, ya, mengenai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai Allah memberikan rizki, ya, bahwa Allah yang mengatur itu semuanya, maka kita paham bahwa tidak ada satupun kejadian yang melintas di kehidupan kita kecuali Allah yang ngatur itu. Ya, yang nyiptain segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia sebagai pembuat sebuah barang yang awalnya nggak ada menjadi ada, itu sebenarnya bukan pencipta, hanya peniru. Ya, misalkan motor gitu, itu kan niru kuda, pesawat juga niru apa namanya, niru burung gitu. Dan kita tahu karena dengan tauhid kita tidak bisa menjadi sombong, sehingga pesawat pun yang besar dan terbang di atas awan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktinya ada pesawat jatuh. Berarti memang tidak mungkin disematkan bahwa manusia ini pencipta. Nah, kayak tadi kan kita bilang bahwa Allah adalah zat yang paling bertanggung jawab, nyiptain, ngasih rezeki, ngatur. Nah, sekarang manusia yang nyiptain pesawat itu tidak bisa memastikan bahwa tidak akan pernah jatuh. Loh, tidak bisa memastikan. Ya. Karena kaidahnya adalah ciptaan Allah itu sempurna. Ya, sempurna. Dan ciptaan itu bisa rusak. Berarti dia tidak akan bisa disebut Tuhan kalau bisa rusak, bisa aus, kemudian bisa disfungsi, bisa menurun fungsinya gitu. Kayak kita ini, tidak mungkin manusia itu dituhankan. Lawang dia lapar, bisa lapar, dia makan, dia buang air, dia bisa sakit. Tidak mungkin dituhankan. Tidak mungkin manusia dituhankan. Atau mereka berdalih bahwa Tuhan ini perwujudan manusia. Loh, kok hina banget gitu bahwa manusia sebagai perwujudan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan dan memang hina banget kalau Tuhan itu dilahirkan, yaitu dia sebagai Tuhan tapi kemudian keluar dilahirkan dari maaf dari farji seorang wanita. Nggak mungkin ini dituhankan. Makanya lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nggak mungkin Tuhan itu beranak dan diperanakkan. Tuhan kok punya anak? Ya nggak mungkin. Atau Tuhan kok dilahirkan? Ya bukan, ini bukan Tuhan. Pasti dia nangis, jadi bayi nangis, pasti dia lapar, pasti dia buang air, pasti dia berkeringat. Sedangkan tidak ada walam yakul lahu kufuwan, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin nanti Tuhan ngantuk? Ya bagaimana alam semesta ini kalau Tuhan ngantuk? Gitu. Ya. Nah, di dalam ayat kursi yang sering kita baca, yaitu
Tuhan itu tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur. Wala naum, tidak mungkin tidur. Gitu. Kemudian kita mentadaburi surat, yaitu dalam surat Toha ayat 53 dan 54, untuk agar kita paham sebagai milenial dan kita ejawantahkan tauhid ini di dalam kehidupan kita sehari-hari di akhir zaman ini, yaitu wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajana bih. Baik. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air, yaitu hujan dari langit. Minas sama'i ma'an. Dari langit berupa air. Allah yang menghendaki itu. Buktinya adalah tidak ada satu orang pun yang mengklaim, walaupun ada BMKG, ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, yang ada ramalan cuaca, ya, besok di Malang misalkan hujan atau gerimis berpetir gitu. Itu hanya perakiraan. Tapi buktinya ada meleset juga tuh, ada yang meleset juga. Nah, sehingga disitulah sebagai dasar bahwa memang kita nggak bisa untuk menjamin besok hujan, besok nggak hujan, besok hujan, nggak bisa. Sedangkan Allah yang ngeklaim bahwa Allah lah yang menurunkan, wa anzala minas sama, dan dialah, anzala kan domirnya huwa, ya, muzakkar, ya, bukan berarti bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin, enggak. Tapi memang ini secara bahasa saja. Dikelompokkan kemana? Ya dikelompokkan ke mudzakkar, ke bentuk laki-laki, bukan jenis kelamin laki-laki, beda ini secara bahasa. Ini Allah ngeklaim bahwa Allah lah yang nurunkan hujan. Allah ngeklaim. Berarti kalau sampai ada yang mengeklaim bahwa saya bisa mengatur hujan, yuk gampang. Kalau gitu berikan jaminan kepada kami bahwa di Malang sampai 3 bulan ke depan tidak hujan. Kita kan gitu aja, walaupun katanya ada dukun sih bisa mengatur hujan. Kalau ada yang ada pesta waliman, kemudian bikin haji-haji apa jenis memiliki tim, itu agar tidak hujan. Lah bagaimana kalau kemudian di satu kecamatan ada 6 waliman, di kecamatan lain ada waliman, mau dipindahkan kemana hujan ini? Ya. So, kadang-kadang luput juga. Andaikan kemudian dia dikatakan bisa mengatur hujan tidak turun di tempat ini, itu bisa jadi kebetulan. Dan bisa jadi Allah menghendaki untuk semakin menyesatkan dia. Nah, itu dia. Maka hujan pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangankan hujan, turunnya air matamu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita menangis, pantas menangis itu sampai kapan? Dan apa yang kita tangisi sebenarnya? Sementara yang kita tangisi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuat kita karena kita paham tauhid. Nah, maka dari turunnya air dari langit yang namanya hujan itu, kemudian Allah mengatakan fa akhrajna bih. Kemudian kami fa akhrajna bihi azwajan min nabati syatta. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT, kami turunkan air hujan, kita yang menghendaki, dan kita yang kami yang menumbuhkan, yaitu Allah yang menumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam jenis-jenis tumbuhan. Ya Allah, ya Rabb, jenis-jenis tumbuhan. Nah, sehingga kalau kita memahami ini, kita tidak akan menjadi orang yang suka mengeluh ketika di hadapan kita ada makanan apapun. Kita tidak akan suka buang-buang makanan. Waduh, anak milenial kadang-kadang gaya tok. Gara-gara makan sama teman mitra maksiatnya, pacar itu ya tadi. Yang biasanya makan bakso itu kalau ngambil pentol banyak, ini sekarang gaya tok, ngambil pentol cuma sedikit, itu pun disisain 1/3 agar tampak elegan begitu. Nah, kita sering melihat bahwa kalau ada anak-anak milenial yang dia bareng makan gitu di warung dengan mitra maksiatnya,
Ya Allah, bebek goreng itu nggak dihabisin. Ya Allah ya Rob, nggak dihabisin. Karena agar tampak keren gitu. Ya Allah. Maka kita paham ayat ini. Kalau kita paham tauhid, ya. Allah menurunkan hujan itu dan kemudian dari situ Allah yang menumbuhkan, ya. Allah yang menumbuhkan min nabatin syatta. Ya, dari nabat, dari tumbuhan-tumbuhan. Dan ketika kita makan itu, kita tidak akan pernah menyisahkan satu butir nasi pun dengan sengaja. Karena kita paham tauhid. Jadi istilah kerennya itu kan, istilahnya anak-anak majelis ulul apa itu, ya tidak kemenyek gitu loh. Tidak kemenyek kita. Ada makanan kemudian dihabiskan karena ada keberkahan di situ. Berkahnya itu karena kita paham tauhid. Ya, kita tidak akan buang-buang makanan kecuali darurat. Ya, misalkan kekenyangan begitu, kekenyangan ataupun kemudian eh, makanannya kurang disukai. Ya, maka untuk menghabiskan makanan itu dikarenakan memaksakan diri sehingga tubuh akan berdampak tidak baik, hukumnya makruh. Kira-kira itu saya ingin banyak diskusi dengan teman-teman dan tentu saja tidak akan tuntas karena ini panjang ya. Ini untuk pemicu aja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya tunggu ya. Enak ya ngaji online gini, kalian sambil rebahan tuh, ada yang nyambil popcorn tuh, ya Allah. Oke, ada yang bertanya. Baik, saya persilahkan untuk yang bernama Sandy untuk menyampaikan pertanyaannya. Headset disapu sini. Assalamualaikum. Jaket. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, di beberapa ulama menyebutkan bahwa tauhid itu ada yang menyebutkan terbagi 3, ada yang menyebutkan terbagi 4, antara lain uluhiyah, rububiyah, dan asmaul wal afiyat. Dan satu ini hanya yang menyebutkan bahwa tauhid tersebut mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Di antara beberapa tauhid tersebut, manakah yang harusnya kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, dan manakah yang paling benar? Syukron, Ustaz. Masya Allah Mas Sandy, ini pertanyaan cerdas banget. Jelas ya suara saya? Saya pakai headset ini. Suaranya kecil banget. Sebentar. Tak gini kan aja. Sebentar ya, maaf ya, saya siapkan dulu. Bentar. Oke, saya jawab. Mengenai pembagian tauhid, ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 3, atau mungkin yang lain nanti. Maka kita katakan ulama membagi entah menjadi 3 atau 4 itu untuk memudahkan kita memahami. Sehingga yang jadi 4 pun itu sebenarnya adalah turunan dari rububiyah. Gitu. Kalau kita ngikuti yang 4 nggak apa-apa juga. Karena kita nggak masalah dengan istilah la musyahadah fil istilah. Nggak masalah dengan istilah. Istilah hanya diciptakan oleh ulama untuk membantu kita memahami. Seandainya nanti ada ulama yang datang akan membagi, ternyata sebenarnya tauhid itu kalau dibagi-bagi menjadi 7 juga ada. Tidak apa-apa. Mereka punya hujah, dalil. Ternyata kalau kita tadaburi betul juga. Sehingga saya tidak akan mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, tidak akan mengatakan itu karena terlalu riskan ketika saya mengatakan itu, karena saya juga cuma seorang penuntut ilmu biasa.
Dan intinya kayak gini kan ya. Ada orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid dan menjadi tiga itu tasyabuh kepada Nasrani karena itu kayak trinitas itu. Ini juga maaf terlalu terburu-buru untuk melakukan statement itu. Ya, pembagian itu hanya untuk memudahkan. Kayak gini loh. Sebenarnya rukunnya sholat itu berapa? Saya tanya. Berapa rukunnya sholat itu? Tergantung mazhab. Ini tolong dijawab ya. Rukunnya sholat itu yang pertama apa? Yang pertama aja. Apa rukunnya sholat yang pertama sih? Sambil saya ada yang bisa jawab? Rukun sholat pertama apa? Benar Ustaz. Itu fikih ya Ustaz? Ya, betul. Iya, rukun sholat yang pertama apa? Minta tolong disebutkan. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, masya Allah, tabarakallah. Niat, ya, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, cerdas sekali jawabannya. Maka ada yang mengatakan yang pertama rukun sholat adalah niat. Tapi di dalam mazhab Hambali, rukun sholat yang pertama itu adalah al-qiyam, berdiri. Loh, pembagian ini zaman sahabat ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ulama ingin memudahkan kita untuk memahami. Sehingga tauhid juga begitu. Dibagi menjadi 4, 3, dan lain. Sebenarnya intinya sama. Kita sudah pelajari itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi itu jawaban dari Ustadz Puba ya. Mungkin ada feedback dari penanya atau sudah cukup? Nggak apa-apa, ada feedback monggo. Ada lagi Ustaz. Ya. Silakan. Sama ini Ustaz, yang dimaksud tauhid Jabariyah sama Qadariyah itu apa Ustaz? Ya, syukran. Coba. Jabar dan Qadar itu apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah yang sebenarnya kan nanti itu kepada qadar Allah, bahwa Allah punya kekuasaan yang tanpa batas, ya. Karena dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita masukkan di antara 3 tauhid itu masuk apa? Masuk apa? Asma wa sifat apa rububiyah? Itu pasti akan masuk di antara 3 itu, gitu loh. Sehingga ulama yang memang haknya ulama untuk dengan ilmunya, ya, karena warasatul anbiya itu nanti akan memperinci lagi dan ini dan itu tidak masalah. Maksudnya ketika menanyakan tauhid Jabariyah atau tauhid Qadariyah atau nanti mungkin ada istilah apa lagi, maka kita jangan terjebak dengan angkanya. Itu maksud saya. Jangan terjebak dengan angkanya. Tapi kita berusaha memahami apa penjelasan dari itu. Setelah itu ternyata kalau diruntut-runtut lagi bisa masuk di antara itu dan itu turunannya, gitu loh, Bos. Bisa paham maksud saya? Makanya kalau Qadariyah berarti kan itu sebenarnya dalilnya dari mana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, paham maksud saya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada feedback lagi nggak apa-apa? Silakan. Sudah Ustaz, syukran. Iya, afwan. Karena sudah selesai pertanyaannya, ada lagi pertanyaan melalui form pertanyaan tadi. Mungkin host silahkan men-share screen-nya. Ini Ustadz pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, jika Allah mengarahkan
atau memberi petunjuk kepada manusia untuk berbuat baik, lalu bagaimana manusia berbuat buruk atau dosa? Apakah juga diarahkan oleh Allah? Apakah atas izin Allah? Atau semata-mata perbuatan manusia sendiri tanpa campur tangan dari Allah? Terima kasih. Ya, Masya Allah, pertanyaannya bagus. Kalau tidak bisa dipahami dengan baik, masalah ini dia akan gampang jadi sesat, ya, gampang tersesat. Jadi mengenai perilaku buruk seseorang, apakah ini kehendak Allah? Apakah Allah yang ngatur dia agar berbuat seperti itu? Dan kemudian apakah ini kehendak manusia sendiri tanpa campur tangan Allah? Begini, Allah lah yang menciptakan atau yang mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang mengilhamkan itu kepada manusia. Sifat takwa, yaitu suka kebaikan, suka ibadah, takut bermaksiat, kemudian takut menyakiti hati orang tua. Itu sifat-sifat takwa. Ya. Allah ilhamkan itu kepada manusia. Dan juga ada sifat fujur. Jadi orang yang fajir. Untuk apa sebenarnya? Faedah pertama adalah kalau kita hanya diciptakan di dalam diri kita ini kebaikan, yaitu sifat baik, tidak ada sifat fujur, maka apa bedanya kita dengan malaikat? Itu yang pertama. Yang kedua, hikmahnya adalah kalau seandainya Allah hanya menciptakan ini sifat jujur saja, lawan katanya adalah bohong. Sifat dermawan saja, jadi sifat pelitnya nggak ada. Terus bagaimana kita mengetahui kebaikan tanpa kemudian kita mengetahui keburukan? Itu faedah kedua. Faedah ketiga adalah kita tahu bahwa Allah menghilangkan misalkan ketakutan-ketakutan, ya, ketakutan. Misalkan di dalam ayat walan nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Jadi Allah menguji kalian, maksudnya di situ Allah menguji itu dengan Allah memberikan ujian. Berarti yang ngasih sifat ini, sifat takut ini Allah kepada kita. Berani sama takut lawan kata. Mana yang lebih baik? Pemberani apa penakut? Ya tergantung konteks. Kalau kemudian kita berani di dalam hal melakukan kebaikan, berarti ini lebih baik berani daripada takut melakukan kebaikan. Sementara Allah menciptakan hal itu, ketakutan diciptakan, kemudian keburukan diciptakan. Dan di situ takut minal khaufi wal ju', ya takut lapar, juga takut bokek, wana qasim minal amwal. Kita takut kekurangan harta. Wal anfus. Kita takut sakit. Wassamarat. Kita takut kekurangan buah. Maksudnya perkebunan, takut bangkrut. Apa gunanya ketakutan? Bukankah takut jadi penakut ini merupakan konteksnya biasanya negatif? Kenapa diciptakan? Agar kita bisa membedakan mana berani, mana takut. Dan kalau kita takut lapar, berarti kita harus kerja dong. Kalau kita takut kekurangan harta, berarti harus kerja dong. Berarti kita harus punya skill dong. Kita harus belajar. Ya, untuk bisa survive. Ya kan? Kalau kita takut ada kekurangan dengan jiwa kita, maksudnya takut sakit, berarti kan harus jaga kesehatan dong. Ya, pakai prokes misalkan. Ya, makan teratur, air putih cukup, kan gitu. Tapi takut ini ternyata diarahkan kepada sesuatu yang nggak ditakuti. Takut pocong lah, takut bla bla bla. Ya. Sehingga dia tidak takut kepada Allah. Nah, sehingga Allah menciptakan itu semuanya untuk ujian. Dan kita sekalian aja tanya, kalau Allah mengharamkan babi, maka Allah ngapain Allah menciptakan babi? Kan begitu, nanti runtutan cara berpikirnya. Metodologinya sama itu, arah pikirnya. Babi diciptakan bukan berarti tidak ada manfaat. Ada manfaatnya. Khomer diciptakan
bukan tidak ada manfaat kan kadang-kadang cara pikirnya lucu kita. Loh katanya dilarang kok diciptain ada khamr. Untuk ujian. Untuk ujian. Agar kita teruji. Betul-betul teruji. Ada barangnya gitu kan tidak mungkin begini. Misal gini. Misalkan jangan sampai ngebut di jalan raya. Tapi sementara Allah tidak menghendaki adanya kendaraan. Kan tidak mungkin. Ketika Allah ngelarang, berarti Allah memberikan ujian itu. Agar teruji betul, kita itu dengan apa-apa yang dilarang Allah itu betul-betul patuh apa tidak. Ya, betul-betul patuh apa tidak, gitu loh. Untuk ujian. Gitu. Nah, ketika dia, kemudian yang berikutnya, ketika dia melakukan keburukan, apakah itu kehendak Allah? Iya, kehendak Allah. Apakah Allah yang mengarahkan ke sana? Begini. Makanya kita akan perlu ngaji khusus tentang qada dan qadar agar tidak sesat. Ya. Mengenai hal itu, makanya takdir itu bainal mukhayyar wal musayyar. Ada yang mukhayyar, kita bisa milih. Tapi nanti Allah yang ngendaki tentu saja. Dan ada yang kita nggak bisa milih. Kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita harus memilih itu, dan nanti Allah menghendaki. Itu kejadian ada. Loh kan ada juga orang yang milih, jadi tekad, aku mau maksiat ini jelas. Nanti habis sholat asar saya maksiat. Tapi ternyata nggak jadi juga, ada itu. Ya. Ada juga. Sehingga sebenarnya ini menjadi dalil akli bahwa ada sesuatu yang bisa kita pilih. Misalkan makan itu takdir apa? Mukhayyar atau musayyar? Mukhayyar. Kita bisa milih makan atau enggak makan. Ya kan? Kita mau beli HP itu, beli apa enggak? Beli apa enggak? Ini mukhayyar. Nah, sementara kita pegang pisau. Ini mau untuk ngiris bawang, ngiris buah atau nusuk misalkan mantan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan kita milih gitu. Kita mau jahat, ternyata kita yang milih itu. Kita yang milih. Dan nanti titik di dalam puncak keimanan kepada takdir Allah adalah berarti Allah yang menghendaki, yaitu qada. Yaitu qada, ya, sesuatu yang sudah terjadi. Yaitu dari kata qada yaqdi. Ya, setelah tertunaikan ya berarti qada Allah. Kita yang milih. Namun ada hal-hal yang kemudian Allah berkehendak, memang berkehendak, dan dikehendaki juga. Maaf. Apa kita kira bahwa pencopet atau koruptor itu tidak dikehendaki Allah? Dikehendaki Allah tidak. Faedahnya dia diujian sebagai orang yang jujur, dan dia juga karena dia milih gitu ya silakan pilih, tapi nanti tanggung jawab di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Tentu saja kurang paripurna karena pembahasan qada qadar harus betul-betul panjang gitu. Misalkan ini yang takdir yang musayyar. Yang sebenarnya kita tidak bisa menghendaki itu dengan sendirinya. Misalkan kita benci orang. Ini kita bisa milih nggak? Kita rindu kepada seorang, kita cinta kepada seorang. Ini Allah yang menghendaki. Kita nggak bisa milih. Tapi upaya untuk melakukan sesuatu kita yang milih. Buktinya adalah litaskunu ilaiha. Itu kita bisa memberikan sakinah kepada orang, maksudnya bikin orang nyaman. Itu kan upaya kita. Tapi wa yaj'alahu bagaimana? Wa ja'alna bainakum mawaddah. Jadi kamilah yang menjadikan rasa cinta itu loh. Karena buktinya begitu. Buktinya kita tidak bisa menjamin bahwa misalkan datang seorang, aku mau kamu cinta sama aku. Kita nggak bisa. Nah, itu nanti yang akan menjadi bagian-bagian bahwa hal-hal itu Allah ciptakan sebagai ujian. Dan kita memilih di jalan takwa atau di jalan fujur itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Jawaban yang sangat luar biasa ya.
Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan menggunakan fitur raise hand, lalu saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan ini. Sembari menunggu ada yang mau raise hand, saya ingatkan kembali agar teman-teman yang berada di sini untuk mengisi link presensi. Oh ya, ini ada lagi Ustadz Ya, silakan. dari Iqbal. Mengapa Ustadz Oke. ketika kita mengikuti majelis-majelis seperti ini, iman kita seolah-olah meningkat drastis. Namun, ketika sudah selesai majelis, seolah-olah hilang dari apa yang kita peroleh dari majelis-majelis seperti ini. Bagaimana Ustadz cara untuk menjaga keimanan kita? Ya, baik, Masya Allah. Ketika di dalam mengikuti majelis kayak gini, iman kita meningkat. Kemudian kalau meninggalkan majelis, iman kita turun. Itulah fungsinya kenapa pabrik handphone itu menciptakan charger. Ya, agar kalau baterainya habis dicas. Itulah fungsinya majelis zikir karena kita ingat Allah. Kalau nggak zikir, nggak ingat Allah, pasti ingat yang lain. Itu fungsinya. Itulah fungsinya kenapa kemudian runtutannya adalah majelis ilmu itu wajib untuk dihadiri. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Wajib, sangat wajib hukumnya. Agar didatangi terus. Kayak gini nih, kita punya nggak sih warung favorit langganan gitu? Kalau seminggu nggak ke sana, kita rasanya kayak jarem kabeh, awake. Waduh, pegal-pegal semuanya. Kalau nggak datang ke warung itu. Atau kita punya nggak sih makanan favorit? Ya, kalau seminggu saja kita nggak makan makanan itu, kita rasanya kayak nggak enak hidup ini. Ya kayak gitu. Itu fungsinya agar kita betul-betul merasakan manisnya iman karena majelis zikir, majelis ilmu. Karena di sana kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang diterangkan oleh guru, hadis Nabi SAW yang diterangkan oleh guru. Nambah iman kita. Bahkan dampak yang luar biasa adalah apa-apa yang menjadi keburukan dari kacamata manusia akan bagus. Makanya para ulama itu kalau dia sakit dibacakan Al-Quran sembuh. Ada juga seorang ulama, ya, seorang ulama. Ini terdapat di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran kayak Imam Nawawi. Kalau dia sakit, orang-orang soleh zaman dahulu itu, kalau dia sakit, maka dia minta didatangkan min ashabil hadis. Jadi orang-orang ahli hadis didatangkan. Ketika dibacakan hadis kok sembuh dia. Sembuh. Ya. Coba. Kalau sakit fisik aja dibacakan hadis sembuh. Mana mungkin kemudian sakit kita ini, sakit hati kita, kemudian ketidakikhlasan kita terhadap kehidupan, suka protes kepada kehendak Allah, tidak sembuh. Tidak sembuh. Di majelis ilmu tidak hanya hadis yang dibacakan oleh guru, tapi ayat, ya Allah. Ini yang membuat kita harus terus ketagihan di dalam majelis ilmu. Sehari nggak ngaji gitu, nggak ke majelis ilmu rasanya kok nggak enak belas gitu. Ya nggak sih kita terbiasa ngaji offline gitu sebelum corona. Kangen nggak sih kita dengan majelis offline? Majelis ulil albab biasanya 1 pekan sekali mengadakan dan kita kangen gitu. Itu fungsinya bahwa kalau jauh-jauh dari zikir, jauh-jauh dari majelis ilmu, kita drop. Karena Allah mau kita terus dekat-dekat dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Apakah ada feedback dari saudara Iqbal? Ya, mungkin boleh sedikit Mas Chandra ya. Oke, boleh. Ya, izin Ustadz. Ya, silakan. Ini terkait menyambung dari tadi. Ketika kita
menghadiri majelis ilmu itu kan kita sudah tahu ini benar ini salahnya, tapi dalam prakteknya kita masih belum mampu gitu Ustaz. Dalam artian belum mampu untuk mengatakan bahwasanya itu lo salah gitu. Dan ini loh yang benar, itu kita belum mampu lah gitu. Itu gimana caranya gitu? Pengamalannya yang sulit gitu ah. Ya implementasinya gitu Ustaz. Ya baik, Masya Allah. Pertanyaan berbeda, jawaban sama dari yang awal. Kalau kita, kan gitu misalnya gini. Di antara 100 orang teman kita mengatakan bahwa bakso di warung A itu enak. Hanya kita kemudian ditanya, enak nggak? Semuanya bilang enak, dan kita mengatakan, kok kayak biasa sih? Pasti teman kita akan bilang, ayo coba datang lagi deh, kamu icipi betul baksonya. Bagaimana tekstur pentolnya, bagaimana kuahnya yang seger, bagaimana empuknya, siomainya begitu. Tuh hujan-hujan gini, bakso ya, ya Allah. Jadi kita akan tidak yakin, masa sih? Iya, ayo coba datang lagi. Kita terundang untuk datang lagi ngicipin tuh bakso. Namun ketika kita di majelis ilmu juga begitu. Kita tahu ya Allah ini salah malah. Tapi ketika keluar dari majelis ilmu mau ngamalkan sulit. Tadi Ustadz bilang bahwa khalwat itu dosa. Ya. Bahwa berdua-duaan dengan lawan jenis itu berdosa. Bahwa boncengan dengan lawan jenis itu berdosa. Tapi kok sulit ngamalkan. Berarti kita disuruh melawan itu dengan semakin dekat dengan majelis ilmu itu, karena di majelis ilmu ada teman yang akan bisa nanti ngasih tularan virus ketakwaan kepada kita. Gitu. Berarti kita perlu evaluasi seberapa sering kita ke majelis ilmu, kita lawan terus sampai kita kuat. Dan dengan sering di majelis ilmu, semakin dekat majelis ilmu, berarti kan kita ganti teman, ya enggak? Kita ganti teman yang frekuensi ketakwaannya sama. Nah, maka yang dilakukan selain berdoa ketika implementasi sulit, ganti teman kita. Serius ganti teman. Maka dari itu di dalam safar saja, safar satu orang itu makruh hukumnya dibenci. Safar jauh, perjalanan jauh satu orang dibenci. Kurang bagus. Tapi safar semakin banyak orangnya, 3, 4, 5, dan kemudian di situ diangkat pemimpin, yaitu yang atqa minhum, yang paling bertakwa dari antara rombongan itu. Karena faidahnya, kalau orang bareng-bareng itu mau maksiat sungkan. Karena barengannya orang-orang ngaji semuanya, orang yang suka majelis ilmu semua, kata maksiat sungkan. Bagaimana dengan kita sendirian? Karena perhatikan, keimanan kita akan betul-betul teruji kualitasnya saat kita sendirian. Kita lagi ngapain kalau sendirian? Dengan HP sendirian ngapain? Ya itu kualitas keimanan kita. Nah, disitulah nggak enaknya sendirian. Perlu diketahui bahwa kenapa kita harus ganti teman ya di dalam berhijrah, karena innama ya'kulu dza'b al-qasiyah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang panjang, saya potong hadisnya. Karena sesungguhnya serigala itu hanya memangsa domba yang sendirian. Lu sendirian, nggak kuat sendirian. Jangan sok kuat. Kita butuh teman kita. Kita butuh sahabat-sahabat surga. Sahabat-sahabat surga kita. Kita cari itu. Insya Allah implementasi dari ilmu yang kita dapatkan akan mudah. Karena ganti teman. Habitnya sudah berubah dengan masa lalunya dia. Wallahu a'lam bishawab. Terus gini tambahnya. Kenapa sih seorang itu kok kan ada hobiis ya? Kenapa ada orang yang hobi motor? Dan itu selera motornya beda-beda loh. Ada yang selera misalkan klub FU, Satria FU. Ada klub CBR 250 cc. Ada yang suka Vespa, ada yang suka BT. Kenapa itu? Kenapa dia suka berbeda? Kenapa dia suka motor tertentu? Karena yang tidak mungkin dia suka misalkan Suzuki Satria FU 150 cc. Kalau dia nggak pernah lihat itu, betul nggak sih? Betul nggak sih? Karena kita sering kumpul dengan orang yang hobinya sama. Kenapa orang hobi ake? Kenapa orang itu
suka burung lovebird? Ya karena dia sering melihat burung lovebird sehingga keindahannya terekam di dalam pikirannya. Karena orang lain tidak mengatakan bahwa burung lovebird biasa aja, kicau aja kadang-kadang ya kurang indah. Ya burung yang lain yang bagus. Kenapa seorang itu punya makanan favorit berbeda? Coba. Karena ada kesan, karena dia sudah merekam itu yang namanya makanan. Ada yang suka rawon, ada yang suka rujak. Ya, itu karena dia merekam. Dan kita telah merekam ketakwaannya orang-orang di sekitar kita. Otomatis habit kita yang dibenahi, implementasinya akan mudah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Apakah masih ada feedback dari saudara Iqbal? Itu ada yang angkat tangan. Siap Mas Chandra. Terima kasih Ustadz. Oh iya. Masuk ya, Mas Iqbal? Iya Pak, siap Ustadz. Oh iya. Karena tadi udah ada yang angkat tangan, saya persilahkan untuk apa tadi? Iya, untuk Zakia agar menyampaikan pertanyaannya. Jazakallah kepada moderator. Ustaz, saya Kia, saya izin bertanya. Ya. Ustaz, apa ya bedanya ilmu tauhid dengan ilmu kalam? Pertanyaan pertama. Ilmu tauhid dengan ilmu? Kalam. Oh baik. Pertanyaan bagus ya. Barakallahu fiik. Apa bedanya ilmu tauhid dengan ilmu kalam? Ya. Kita tahu ilmu tauhid ya bagaimana kita bisa mengesahkan Allah, menjadikan satu-satunya zat yang kita yakini sebagai yang layak diibadahi, yaitu tauhid uluhiyah, yang kita yakini sebagai rububiyah, sifat-sifat di sana ada sifat rububiyahnya Allah, yaitu yang nyiptakan, yang ngasih rezeki, yang ngatur. Kita meyakini sifat-sifatnya Allah, asma dan sifatnya Allah. Itu tauhid. Tauhid yaitu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yaitu bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu kalam ya kalau dari sisi lugatan ya secara bahasa kalam ini kan pembicaraan. Tapi fistilahan secara istilah itu tidak begitu. Kalam itu kan pembicaraan. Kalau di dalam ilmu nahwu misalkan di matan al-jumiyah itu kalam itu bukan pembicaraan. Itu ada 3 penjelasan. Nah, tapi ilmu kalam yang dimaksud ini sepertinya adalah ilmu filsafat. Nah, tentu saja beda. Terkait perbedaan ulama, perbedaan pendapat di antara ulama menghukumi ilmu filsafat, ini tidak terlalu kita bahas mendetail. Yang jelas kita paham bahwa filsafat ini dari barat, bukan dari Islam, yaitu ilmu sebab akibat. Ya. Mereka menggunakan filsafat sebagai cara berpikir karena mereka ini sebab akibat, karena mereka belum menemukan Tuhan, tidak bertauhid. Ya. Misalkan adanya kue ini karena ada yang buat ya dari tepung dari mana, ini dari mana, karena mereka belum menemukan Tuhan ya. Sehingga akan ada pertanyaan begini nanti ya. Buku yang buat siapa? Manusia. Percetakan ini yang termasuk manusia yang buat siapa? Tuhan yang buat siapa? Itu cara pikirnya. Namun ada para ulama ya, adik-adikku, barakallahu fikum, ada ulama Islam yang mengambil dari ilmu filsafat itu hanya metodologi berpikirnya agar nggak salah pikir, yang kita kenal dengan ilmu mantik, agar cara berpikirnya nggak salah gitu loh, logikanya nggak salah, diatur di ilmu mantik. Diambil itu oleh para ulama ya, dijadikan di dalam disiplin ilmu filsafat Islam sesuatu kandungan-kandungan yang cara pikirnya orang kafir yang mengganggu tauhid, akidah itu dibuang dan diganti hanya diambil cara berpikirnya saja agar runtut cara berpikirnya, agar logikanya benar. Namun dalam kondisi kita sudah mengenal Tuhan, dalam kondisi kita Tuhan sudah ada di dalam diri kita, maksudnya di dalam keyakinan kita. Ya.
ilmu kalam yang dimaksud. Kalau kemudian itu ilmu filsafat, maka itu begitu adanya. Ya. Boleh tidak mempelajari ilmu filsafat? Seandainya runtutannya pasti begitu pertanyaan, betul nggak? Boleh tidak mempelajari ilmu filsafat? Maka para ulama itu juga belajar ilmu filsafat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, julukannya Syekhul Islam di antara banyak Syekhul Islam. Beliau mempelajari ilmu filsafat. Kalau mau diskusi ilmu filsafat sama beliau, ya kalah kita. Mempelajari filsafat. Untuk apa? Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan ilmu filsafat. Berarti sebelumnya sudah kuat fondasi Islamnya, adik-adikku. Sudah kuat ngajinya, sudah bagus, sudah menghatamkan kitab tauhid, kitab fikihnya, kitab hadis, adab akhlaknya sudah selesai. Sehingga setelah itu belajar ilmu filsafat untuk mengetahui kekurangannya dan dibimbing oleh guru. Nah, kita enggak kadang-kadang adik-adik. Barakallahu fikum. Senang banget menerjunkan diri ke dalam ilmu filsafat. Tapi ngapunten kalau ditanyai sudah menghatamkan kitab tauhid di mana, gurunya siapa. Dan kalau gitu kita uji sakofahnya, kita tanyai ini itu. Ya, apa hukumnya menyembelih tanpa menyebut nama Allah? Loh. Terus apa dalilnya? Dan kemudian runtutan berpikirnya bagaimana? Apa buktinya bahwa Al-Quran itu kalamullah? Benar. Apa buktinya? Dalil aklinya, dalil naklinya. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu ada? Ya, coba sebutkan. Ini belum kuat, masih goyah. Belajar ilmu filsafat. Ya, ini mau naik tangga, ada 10 tangga. Dia loncat ke tangga yang nomor 8. Ya pasti kepleset ya, wallahi kepleset. Itu jawaban saya untuk Kia, bahwa belajar Islam dulu deh, ngaji dulu yang benar deh, baru nanti terjun ke bukan terjun, maksudnya mempelajari hanya untuk mengetahui kesalahannya. Andai kan filsafat Islam kita pelajari karena kita ada guru dan kita sudah kuat Islamannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah dari saudari Kia ada tanggapan atau feedback? Kalau Ustaz, terus Ustaz, saya ingin tanya, kan biasanya kan kita tuh nggak tahu nih, kita dekat sama Allah itu pura-pura dekat atau memang benar-benar dekat. Nah, caranya kita membedakan pura-puraan kita dekat dengan Allah dan memang benar-benar dekat dengan Allah itu bagaimana ya Ustaz? Kan susah. Baik, barakallahu fiik. Tadi suaranya naik turun, cuma saya simpulkan bagaimana cara kita mengetahui kita ini dekat dengan Allah enggak sih? Ya. Baik. Untuk mengujinya ya, untuk mengujinya kita cukup mengetahui yaitu kita patuh enggak sama Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah enggak? Ya. Kita merasa dekat, justru kita enggak dekat dengan Allah. Bayangkan. Yang pertama dia akan menjadi orang yang sombong. Kamu dekat, saya ini orang yang dekat dengan Allah. Loh, ini pasti nggak dekat. Ya. Karena dia ngaku-ngaku dong. Bayangkan, orang itu ke orang lain yang dekat aja. Misalkan kepada ibu. Kalau jauh, kepingin dekat. Kalau dekat, nggak mau jauh. Misalkan kepada suami atau suami kepada istri. Kalau jauh, kepingin dekat. Kalau dekat, nggak mau jauh. Berarti seolah-olah begini, kita kan sudah sama-sama nih. Tapi kenapa kamu kok ingin tidak rela saya keluar sejengkal kaki pun keluar dari ini? Ya karena merasa enggak, masih kurang gitu. Masih kurang kedekatannya. Itu tanda orang yang dekat kepada Allah. Dia merasa masih kurang amalannya, merasa masih kurang taatnya. Tidak merasa baik, tidak merasa soleh. Karena orang yang merasa soleh itu salah dan orang yang merasa salah itu soleh. Wallahu a'lam bishawab. Oke, apakah dari Kia masih ada feedback lagi atau sudah selesai? Nah, sudah. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat,
ini sudah berada di penghujung kajian. Sebelum saya tutup, saya meminta kepada Ustadz Hendra Ubay agar memberikan closing statement. Baik Kepada adik-adikku Ustadz, yang saya persilahkan. baik. Terima kasih kesempatannya. Baik adik-adikku sekalian, barakallahu fikum yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah. Ya, ketahuilah bahwa seseorang tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah umat sementara dia tidak berilmu. Sedangkan tauhid, mentauhidkan Allah merupakan bagian dari ilmu yang sangat besar. Sehingga adik-adikku, jangan tinggalkan ilmu, dekati terus ilmu, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada moderator. Saya mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu statement dari Ustadz Hendra Ubay. Bisa saya simpulkan bahwa ulama ini membagi tauhid agar kita mudah memahami. Jadi tidak masalah kita mengikuti pembagian mana dan tidak bisa mengatakan bahwa ini salah dan itu benar, tergantung mazhab. Dan jika generasi kita ini menanamkan tauhid dalam dirinya, maka insya Allah generasi kita ini akan menjadi generasi yang kokoh. Dan tidak ada satu kejadian apapun di kehidupan kita, melainkan Allah yang mengaturnya. Mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Saya infokan bahwa teman-teman jangan lupa mengisi absensi melalui link yang sudah diberikan, dan informasi lagi bahwa pada tanggal 26 Februari akan ada kajian lanjutan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.